Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Hari ini saya mendatangkan tamu spesial yang berkolaborasi dengan saya di Uni Simple Cooking Channel. Dan hari ini saya akan membuat empek-empek Palembang. Ini khusus didatangkan orang asli Palembang, pemirsa. Dan beliau ini sudah berpengalaman sebagai chef di UK, di restoran Indonesia. Dan hasilnya itu enak banget, saya udah pernah cobainnya. Makanya saya undang tamu istimewa ini datang ke rumah saya dan masak langsung di dapur saya. Nanti kita panggil ya. Halo Ibu Ria, selamat datang di Uni Simple Cooking Channel. Halo. Ini pemirsa, ini adalah Ibu Ria. Jadi, hari ini Ibu Ria bersedia men-share resep empek-empek Palembang. Iya dong, tentu buat Yuni dan followernya Yuni dimanapun berada. Terima kasih. Nah, pemirsa, resep empek-empek atau resep apapun ini banyak sekali bisa ditemukan, mau di internet atau di mana-mana itu ada jutaan resep ya. Tapi yang membedakannya itu air tangan. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Itu semuanya tergantung pada hati dan tangan ya Ria ya. Iya betul. Jadi karena kemarin-kemarin itu ada yang bilang kok resepnya dibocorin sih, kok resepnya dikasih ke orang lain. Nggak apa-apa, kami selalu men-share resep-resep karena siapa tahu itu bermanfaat untuk pemirsa semua di rumah. Dan kalaupun jadi sebagai ladang bisnis ya Ria, untuk dagang kan bermanfaat. Dan juga rezeki Ria yang men-share itu pasti mengalir insya Allah. Dan udah gitu amal jariah. Iya, amin. Jadi perhatikan baik-baik, Ibu Ria akan mempraktekkan cara membuat empek-empek Palembang. Jangan di skip ya, jadi diikuti dari langkah-langkah dari awal, tips and triknya juga. Pokoknya selamat deh sampai tujuan kalau melihat semuanya ya. Iya, Ria ya. Okay. Yang pertama kita mau bikin apa dulu nih? Cuka dulu ya. Cuka dulu. Terus kira-kira bahan-bahannya apa aja sih Bu Ria? Gula merah, ya. Bahan dasarnya gula merah, bawang putih sama cabai hijau, cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau. Oh, kalau cabai merah nggak boleh gitu? Boleh sih, tapi warnanya nanti berubah. Oh, gitu. Dan aromanya juga agak berbeda ya. Lebih bagus, lebih aslinya memang pakai cabai hijau. Oh, jadi itu rahasianya juga pemirsa. Kadang orang asli Palembang nih, kadang suka juga nambahin tongcai di kuah cukanya. Oh, ada beberapa. Itu selera juga ya, Yun. Ngomong-ngomong, tongcai itu apa Ibu Ria? Tongcai itu seperti kol ya, yang kayak difermentasiin. Dari Cina sih biasanya. Nah itu sesuai selera juga. Cuma ada beberapa teman di Palembang itu yang dia suka pakai. Aku sendiri juga kalau di Palembang suka nambahin itu tongcai itu. Tapi karena di sini kita nggak nemuin itu ya Yun. Jadi insya Allah walaupun dengan cabai hijau dan bawang putih aja insya Allah udah enak. Oh iya. Jadi bagi yang bisa menemukan tongcai silakan pakai tongcai saja. Kalau jika tidak pun nggak masalah, masih enak kok. Kemarin saya udah nyobain rasanya. Oke. Kita mulai aja Ibu Ria. Sekarang Ibu Ria mau tunjukin bahan-bahan yang sudah disiapkan. Ini cabai rawit hijaunya, dan ini bawang putih, ini gula merah. Karena ini gula merahnya nggak berwarna hitam, jadi biasa kita tambahin dengan, kalau di sini biasa kita tambahin dengan sugar brown. Tapi kalau orang asli Palembang cukup dengan gula batok aja, udah cukup. Wah, jadi itu gula batoknya langsung didatangkan dari Palembang ya Ibu Ria ya? Ada di sini. Alhamdulillah. Jadi ada, bisa kita pakai. Alhamdulillah langsung datang dari Indonesia. Kalau nggak ada ini, buat teman-teman yang di UK, bisa diganti dengan brown sugar ya. Airnya sekarang kita mau masak cuka sebanyak 2 liter. Direbus dulu ya. Nanti kalau setengah hangat boleh kita masukin gula merahnya. Segini saja pemirsa, sudah. Gula batoknya ya. Ini gula batoknya asli dari Palembang. Iya. Tunggu sampai mendidih. Nanti kalau setelah mendidih baru kita masukin bawang putih dan cabai rawitnya. Udah mendidih. Kita masukin bawang putihnya ya.
Jadi ini dimasukin air asam jawanya. Oke. Asamnya begini ya. Ini udah harum banget nih pemirsa baunya. Nah ini sebenarnya asam jawa itu di bagian terakhir untuk memasukinnya. Nah ini berhubung cuka yang saya buat ini adalah versi yang tidak pedas dulu, karena untuk selera orang bule ya, itu nggak suka yang pedas-pedas. Jadi masukin dulu yang nggak ada cabenya. Nah nanti kalau pemirsa di rumah silahkan masukin bawang putih, terus apa Ibu Ria? Cabai rawit, terakhir baru asam jawa. Oke, kayak gitu aja. Terus jangan lupa garam. Oh ya, Garam ya. Dites rasanya sampai enak. Oke. Nah, garamnya bebas, mau garam biasa atau garam Himalaya pun bebas. Nah, ini Himalaya. Pada saat pengadukan untuk cukanya itu sebaiknya menggunakan pengaduk kayu. Iya. Kenapa kalau pengaduk stainless? Kadang suka pahit. Oh gitu ya rahasianya ya. Oh iya, rahasia ya ibu-ibu. Rahasia ibu-ibu. Kalau pengaduk plastik gimana? Boleh juga, tapi plastik yang silikon itu ya biasanya. Boleh. Tapi lebih baik kayu ya. Kayu aja. Yang natural. Yes, betul. Oke. Aromanya pemirsa udah enak banget nih. Kalau sudah selesai, boleh kita matiin. Oke, ini udah siap yang untuk tidak pedasnya ya. Iya. Nah, untuk versi tidak pedasnya seperti ini pemirsa, harum banget. Ini harus disaring dulu nggak? Boleh, kalau nggak suka ngeliat ini, kalau takut ya ngeliat ada cabai, ada itunya, bawang putihnya, boleh disaring supaya lebih bersih. Oh, kalau yang suka kasar-kasar sih langsung aja gitu aja. Jadi ini udah enak banget, ini udah berasa ada di Palembang nih. Iya. Oke, sekarang masukin ke wadah, nanti baru dimasukin untuk yang cabenya. Hasilnya yang tanpa cabai yang sudah disaring juga bersih. Nah, sekarang pemirsa ini versi yang pedasnya. Ya, kita masukin cabai rawitnya. Aduh, ini udah kebayang nih enaknya ya. Jadi kira-kira berapa lama setelah masukin cabai sampai dia mendidih, matiin aja. Gitu aja ya. Oke. Jadi begini pemirsa penampakannya. Iya. Nah, pokoknya setelah ini boleh disaring ya kalau nggak mau yang bumbu-bumbunya terlihat biar mau kelihatan bersih. Nah, ini ikan yang kami gunakan. Ini adalah ikan apa ini Bu Ria? Ikan basa ya, atau latinnya Pangasius. Dan kalau di Indonesia kira-kira ini ikan gabus bisa ya? Iya, di Palembang biasa pakai ikan gabus atau ikan tenggiri. Nah, hari ini biasanya kan kalau resep-resep saya sebelumnya saya menggunakan ikan tenggiri. Nah, hari ini bagi yang di luar negeri yang susah menemukan ikan tenggiri, kami menggunakan ikan basa. Banyak di supermarket ya. Iya, ada yang frozen, ada yang enggak. Tapi lebih baik yang frozen ya Ibu Ria ya? Iya, yang frozen. Kenapa? Karena banyak jenis sih Yun, soalnya Pangasius itu banyak banget juga jenisnya. Jadi kalau yang sudah di frozen ini agak lebih cocok untuk bikin pempek. Teksturnya mungkin lebih kering juga ya kali ya. Karena tipe ikan ini memang agak basah, dia lembek. Oh iya. Kalau di Palembang juga ada yang nyoba pernah kalau nggak salah ini saya dengar waktu itu pakai ikan patin. Nah ini mungkin hampir mirip-mirip lembek, tapi dia nggak lebih berair. Kalau patin lebih berair lagi ya. Gitu. Ini sudah nggak ada kulitnya dan nggak ada tulangnya lagi. Sekarang kita potong-potong dan masukin ke dalam food processor. Oke. Jadi ini sekarang udah boleh dimasukin ke food processor. Boleh. Masukin air dingin dulu. Ini masukin telur ya pemirsa, satu saja. Jadi untuk 1 kilo ikan airnya itu sekitar 350 dengan 1 telur di blender bersama. Sudah lembut banget ini ikannya, kayak pasta ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau bikin pempeknya ya. Ini ikannya udah dihalusin. Ya. Kemudian ini tapiokanya. Kita pakai bawang putih juga dan 2 sendok tepung terigu, 2 sendok minyak. Kalau ini kita pakai olive oil. Oke. Jadi mungkin juga di Palembang nggak pakai terigu, Yun. Tapi kita harus pakai
karena jenis ikannya yang nggak bisa kita samain dengan Palembangnya Oh. ya, yang kalau tenggiri, gabus mungkin nggak perlu. Oke. Tapi karena aroma ikan ini nggak ada, maksudnya nggak terlalu bau ya seperti ikan tenggiri, jadi kita butuh tambahan bawang putih. Bawang putih. Oh gitu. Jadi begitu ya pemirsa ya. Jadi disesuaikan dengan ikan yang digunakan. Iya. Nanti hasil teksturnya dan sebagainya. Jadi wajar saja uji coba empek-empek Palembang di sini. Ibu Ria ini sudah mencoba belasan kali. Iya, supaya keluar baunya. Hasilnya juga hampir mirip sama pempek yang ada di Indonesia. Iya beneran itu. Iya, supaya sama ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk 1 kilo ikan itu kita pakai 2 sendok garam. Oke. Kita larutin ya. Untuk detail berapanya tinggal lihat di deskripsi box saja. Ini sama gula juga ya? Sama gula, garam dan gula kita aduk ya. Iya, Yun, ini caranya. Nanti dia nih yang nempelin, Yun. Oh, jadi ini buat nentelin ya? Yang buat rasanya. Kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak ditabur aja? Iya. Kalau pakai air kan dia lebih bagus, Yun. Oh, begitu pemirsa, itu tipsnya lagi. Biasanya kan main tabur aja kan ya di ikannya. Kok ini nggak dilarutkan, itu buat mengentalkan kata Ibu Ria. Ini waktu pertama-tama bikin sampai berulang-ulang kali kok kenapa hasilnya? Oh iya, hasilnya lembek karena terus rasanya hambar, kurang. Tapiokanya yang susah cari waktu itu di sini. Oh, jadi nanti ya, sorry, ya. Jadi tapiokanya itu yang jenis ini pemirsa. Nah, karena di sini tuh susah jenis tapiokanya, ternyata yang premium ini. Kalau di Indonesia malah sagu tani ya, sagu ya bilangnya ya. Oke. Kalau kita tapioka ya, buatan Thailand ya. Oke, yang pertama kita masukin dulu air garam ini ke adonan. Tadi ikan dicampur dengan air garam ya. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Sampai adonannya juga mengental ya. Kita aduk terus sampai mengental sampai rata. Ya. Iya, sampai dia mengental nih adonannya nih. Sampai berat, sampai rasanya berat buat diaduk. Oh, ini belum dimasukin apa-apa ya, hanya mengaduk aja ya. Garam sama itu biar dia rata dulu ya. Sampai terus. Ini tipsnya juga pemirsa, udah mengental seperti ini. Campuran garam dan air serta ikan. Iya. Oke. Ya. Oke. Adonannya seperti ini. Oke. Lembek. Lembek ya. Masukin bawang putih. Nah, ini bawang putihnya khusus untuk mengeluarkan rasa. Ya, biar ada aromanya. Ada aromanya ya. Gitu. Karena ikannya ini nggak ada bau juga, nggak terlalu bau banget. Iya. Beda sama tenggiri sama gabus ya. Lalu minyak. Oh, jadi begitu pemirsa. Kita aduk lagi sampai rata. Jadi harus kuat-kuat tenaga mengaduk ya. Mengaduk. Oke. Lalu tapioka sedikit-sedikit ya, masukinnya. Sedikit demi sedikit pemirsa. Tapioka pertama ini harus merata dulu ke semuanya, ke semua adonan. Jadi ini tips juga, tapiokanya harus merata dulu sedikit, untuk pertama. Tapi semuanya merata gitu ya. Kenapa? Supaya bagus pempeknya nanti. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan ya pemirsa main masuk aja, enggak ya. Ini sedikit saja tapi merata. Sedikit demi sedikit ya. Nah, setelah tadi awal sedikit ya tapioka, sekarang kita masukin terigunya. Itu langsung semua ya? Semua aja. Semua aja. Oke. Terus kita aduk lagi. Nanti sembari sedikit tapiokanya sampai habis. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi memang karenanya jenis ikannya seperti ini, ngaduknya juga nggak usah terlalu lama. Terus nggak apa-apa dia seperti ini. Nanti pada saat ngebentuk aja kita benar-benar halusin pakai tapioka. Gitu ya. Dan ternyata juga pemirsa, kata Ibu Ria ini kalau mau pakai ikan ini nggak usah mengaduk, langsung pakai tangan ya. Iya. Karena pengaruh hawa panas tangan kita itu akan berpengaruh kepada adonan. Iya, betul. Kalaupun mau pakai tangan, pakai sarung tangan dulu. Iya, sarung tangan buat masak gitu ya. Jadi begini saja sudah cukup ya, nggak usah harus rata-rata ya. Iya, nanti kita nggak usah terlalu lama juga ngaduknya ya. Kenapa?
supaya bagus. Kalau terlalu lama malah nanti nggak mengembangnya nggak bagus. Oh gitu pemirsa, ini tips juga ya pemirsa, nggak perlu terlalu lama. Pempek kapal selam sama pempek telur kecil sama lenjer ya. Jadi untuk pempek telur kecil isinya yang telur itu telurnya kita kocok ya. Kalau kapal selam itu isinya utuh, telur utuh satu ya. Oke, sekarang kita bentuk adonannya. Jadi ini Ibu Ria mau bikin empek-empek kapal selam dulu, yang satu telur. Iya, betul. Oke. Pokoknya intinya dibulet-buletin aja dulu ya. Nanti baru dibentuk pemirsa. Bentuknya sih biasa aja ya, sesuai selera ya. Langkah-langkah dan trik dari Ibu Ria. Iya, bikin kapal selam bikin ya. Kapal Jadi pakai jempol, ditekan, terus kita buat lubang ya. Kita buat masukin telurnya. Jadi nggak perlu pakai sarung tangan ya kalau untuk ini, karena kan agak susah ya. Nanti dia lengket, jadi pakein, nggak apa-apa di tangan kita, nggak apa-apa banyak tapiokanya, asal jangan di adonannya. Gitu ya. Kita bikin yang agak dalam dan jangan lebar. Kalau bisa dia tinggi aja, tinggi begini. Itu kuncinya pemirsa. Jadi tinggi tapi dalam gitu ya, supaya nggak pecah juga. Gitu. Ini ibu-ibu, nih ini pakai jempol nih, diputar kayak gini biar rata. Seperti ini, kita masukin ya. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, kita tutup, tekan sedikit. Nah, lalu kita masukkan ke panci yang hangat airnya, tidak mendidih, supaya tidak pecah ya. Nah, kita rebus deh. Rebusnya ini sekitar 20-25 menit. Karena buat supaya telurnya yang di dalam itu matang juga, Yun. Kuncinya gimana kalau kita mau tahu matang, kita angkat. Kalau dianya kencang, itu berarti udah matang. Tapi kalau dia masih lembut gitu, mungkin masih mentah gitu. Sekitar 20-25 menit boleh diangkat. Ya. Dan ini versi kecilnya, tapi sama metodenya. Jadi kita buletin juga, bikin lubang seperti ini ya. Nah itu ya, telurnya itu dikocok. Telurnya dikocok. Jadi untuk isinya disesuaikan dengan besarnya ukuran ya. Iya. Wow, pokok ini pakarnya empek-empek ini ya. Ada di sini, seneng banget saya. Jadi memang ya begini deh, tangannya penuh dengan tapioka. Ya, tapi nggak masalah kan, asal tangan kita sudah dicuci bersih. Justru dari air tangan itulah pemirsa yang membedakan. Resep ada ribuan, betul nggak Ibu Ria? Iya benar. Ada berbagai macam, tapi cara pengolahannya, step by stepnya, ada langkah-langkahnya juga, dan banyak deh pokoknya. Iya. Banyak cara orang bikin pempek sebenarnya. Ada juga yang tekniknya itu tapiokanya itu dilarutkan di air hangat. Nah, jadi kental seperti apa, lem, ada yang seperti itu. Pempek dos itu ya? Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang tanpa. Ada yang adonannya air gitu, ikannya. Ya, ada juga yang begitu. Itu tergantung jenis ikannya juga ya, Yun ya? Ya, bener sih. Ada juga yang di adonnya itu sampai kalis banget, sampai adonannya itu keras, nggak lembek, nggak cair seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Banyak cara sih ya. Nah, tergantung pemirsa suka yang lembut atau yang gimana deh, dan juga sesuai dengan ikan. Perhatikan jenis ikannya ya. Nah ini kalau yang di luar negeri ini karena susah cari ikan tenggiri ya, dan harganya lumayan mahal ya Ibu Ria ya. Jadi alternatifnya pakai ikan basah, ada semua di supermarket ya. Di Inggris ini ataupun di luar negeri, negara lain ada juga. Ini yang masih ini belum ya Ria ya? Dikit lagi, bentar lagi ya. Ini ya pemirsa, gendut ya? Ya gendut-gendut nih ya. Ini adalah empek-empek lenjer. Ini sama aja sih ya, hanya bentuknya yang berbeda. Jadi ini ya pemirsa ya, hasilnya ini banyak banget. Jadi ini ada lenjernya, pokoknya ada yang telur. Terus ini juga bisa di frozen. Ini bisa tahan selama 2 bulan, asal sudah dingin aja ya.
Ini udah di frozen. Jadi pemirsa sudah selesai ini ya nih ya Alhamdulillah. bikinnya. Nah banyak banget ya dapatnya. Ini hari ini kami bikinnya 2 kilo. Nanti resepnya saya share yang 1 kilo. Nanti kalau mau bikin berapa kilonya tinggal kaliin aja. Nih pemirsa, ya Allah ini banyak banget. Ini saya simpan ya buat di frozen. Jadi sewaktu-waktu kalau mau makan tinggal digoreng aja. Oke? Nah ini ada juga tadi sisa bonus. Dapat tekwan. Iya, jadi tadi diencerin ya dari adonan pempek ditambah air aja, diaduk, terus adonannya lembek, tinggal jadi tekwan deh. Jadi segitu aja ya pemirsa. Ini tinggal digoreng, gorengnya seperti biasa aja dan tinggal dimakan dengan cuka yang tadi udah dibuat. Udah segitu aja. Terima kasih sekali ya Ibu Lia yang sudah bersedia menjadi host di Yuni Simple Cooking Channel. Jadi kalau nggak ada ikan tenggiri, ikan basah juga bisa. Oke, terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama Yun. Nah sekarang pemirsa jangan lupa di subscribe, di like dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.